الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan patut untuk selalu bersyukur. Di mana nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak berhenti, tidak putus hingga saat ini, yang kita sadar maupun tidak kita sadari. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat bisa berbuat ketaatan, sekaligus juga nikmat-nikmat lahiriah berupa harta, berupa kesempatan, berupa apapun yang ada pada kita. Wa ma bikum min ni'mah faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kita semua, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, malam hari ini kita berkumpul untuk sama-sama tawasibil haq dan tawasibil sabr, saling memberikan wasiat, nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Dan insyaallah taala kajian di pekan ganjil 1 dan 3, ya insyaallah taala kita akan membuka satu majelis tentang akidah lagi, yang sekarang berupa nazam syair. Kalau kemarin berupa nathar, prosa, sekarang kaitannya dengan syair, puisi yang dikarang oleh ulama mutaqaddim, ulama zaman dulu, putra dari seorang imam yang memiliki kitab Sunan, Imam Abu Dawud. Nah, syair yang akan kita bahas adalah karya dari beliau, putranya, dari putranya. Nama syairnya dikenal dengan nama Manzumah Al-Haiyah. Manzumah Haiyah. Manzumah artinya untaian syair, haiyah yang diakhiri dengan huruf ha. Ya, sajaknya di akhir adalah dengan huruf ha. Ha yang di dhammah. Nanti semua syairnya belakangnya adalah hu. Ha di dhammah bunyi apa? Hu. Baik. Manzumah apa namanya? Tadi syairnya namanya apa? Manzumah apa? Haiyah. Ha, huruf ha. Haiyah. Kitabnya atau manzumahnya pendek, hanya 33 bait syair. Ada yang mengatakan 40, ya, ditambahkan 7. Tetapi yang yang diriwayatkan oleh murid-murid beliau secara langsung dengan sanad kepada beliau itu 33. Maka kata para ulama, yang 7 ini tambahan. Walaupun tambahan, tapi tetap nanti insyaallah kita akan membahasnya, apa makna dari apa yang ditambahkan tersebut. Tentunya tambahan ini tersebut ya juga berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Manzumah ini adalah manzumah yang banyak tersebar, dihafal oleh para penuntut ilmu, mulia kedudukannya, lafadznya mudah, ya mudah untuk dihafal, ya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan ahlul ilm, para ulama sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang.
Dan ini periwayatannya itu secara mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak orang, ya, sabit kepada penulisnya, kepada penyusunnya, ya, sebagaimana kata murid-murid beliau, ya, murid-murid beliau diantaranya adalah Imam Al-Ajurri, Imam Ibnu Battah, Imam Ibnu Syahin, dan yang lainnya. Mereka mengatakan dan meriwayatkan, ya, manzumah ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Zahabi rahimahullahu taala. Dan manzumah ini juga disyarah, bukan sekedar diriwayatkan, disyarah, dijelaskan makna kandungannya oleh banyak para ulama sejak zaman dahulu, seperti Al-Imam Ibnul Banna rahimahullah, Al-Imam As-Safarini, Al-Imam As-Safarini, dan juga, ya, yang akan kita baca adalah karya ulama zaman sekarang. Beliau masih hidup, guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah wa thabbatah wa jazahu anna khaira. Dalam kitabnya ini yang kita bahas adalah At-Tuhfatus Saniyah Syarah Manzumah Ibnu Abi Dawud Al-Haiyah. Namanya kitabnya Tuhfatus Saniyah Syarah Manzumah Al-Haiyah Ibnu Abi Dawud. Dan asal dari tulisan beliau ini adalah satu rangkaian majelis yang beliau sampaikan di Universitas Islam Madinah tahun 1417, yang kemudian ditulis ulang, ditranskrip oleh murid-murid beliau, yaitu Yahya bin Ali bin Yahya hafizahullah. Dan kemudian beliau mengkoreksi tulisannya dan kemudian mengeluarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua, memberikan balasan kepada beliau yang menulisnya, yang mentranskripnya, dan yang menyebarkannya. Kemudian ini tentang bukunya. Jadi berapa bait syair? 33. Namanya apa? Manzumah Haiyah, karya Ibnu Abi Dawud. Nanti kita bahas siapa beliau. Tentang apa? Akidah. Tentang akidah. Nah, kemarin kita bahas akidah wasithiyah, ya. Alhamdulillah sampai selesai. Ya, semacam kita menelaah sedikit, kemudian menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Ya, maka kita juga sekarang bahas akidah. Ya. Baik. Siapa penulis atau penyusun bait syair Manzumah Haiyah ini? Beliau namanya adalah Al-Imam, ya, Al-Imam. Walaupun beliau anaknya imam, imam juga. Imam artinya adalah panutan yang diikuti dalam segala, ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama, akidahnya, manhajnya, ya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya bisa diikuti, maka disebut imam. Ya. Al-Allamah orang yang sangat alim. Al-Hafidh orang yang menghafal hadis sangat banyak. Ini makna hafidh yang aslinya. Kalau di zaman kita hafidh artinya hafal Quran. Padahal zaman dulu hafal Quran itu baru mulai belajar 9 tahun, 11 tahun, kadang ada yang 6 tahun sudah hafidh. Ya, sudah hafal Quran maksudnya, itu belum disebut hafidh. Ya, tapi zaman berubah menjadikan makna hafidh hafal Quran.
Padahal belum ya. Kita atau antum semua nih yang santri di ya, tempat ini, ya ketika antum belajar kemudian hafal Quran, jangan ngerasa wis mencapai sesuatu yang saya cari selama ini dan itu satu-satunya. Jangan. Ya, tapi apa? Ini pijakan pertama saya hafal Quran. Berikutnya ilmu agama masih luas. Ya, ilmu agama masih luas. Tentang Quran saja masih banyak. Makna, tafsir, qiraat, tentang apa namanya tajwidnya, tentang penulisannya, itu masih banyak. Ya, belum lagi hadis. Ya, baik. Ini kan kita jelaskan tentang bagaimana hafalannya beliau rahimahullahu taala. Al-Hafidz Syekh Baghdad, syekhnya kota Baghdad di zamannya. Namanya adalah Abdullah. Namanya siapa? Abdullah bin Al-Imam Abu Dawud. Abu Dawud ayahnya. Sulaiman ibnul Ash'ath nama bapaknya. Sulaiman nama bapaknya. Ya, Ibnul Ash'ath As-Sijistani. Ya, orang dari Sijistan. Beliau berkunyah Abu Bakar. Beliau kunyahnya Abu Bakar. Berarti Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud wa huwa Sulaiman ibnul Ash'ath. Kalau ayahnya, sebentar kita ya sebutkan ayahnya dulu sedikit biar kita semakin yakin, semakin cinta kepada apa yang kita pelajari. Ayah beliau itu Imam Abu Dawud, penulis kitab Sunan Abi Dawud. Penulis kitab apa? Sunan Abi Dawud. Beliau adalah selevel dengan para ulama di zamannya, semasa dengan Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Ibnu Majah. Bahkan dengan Imam Bukhari. Ya. Dan ini anaknya. Ini anaknya. Antum pernah mendengar Kutubus Sittah? Kutubus Sittah itu apa? Kutubus Sittah. Apa itu? Kitab yang 6. Nah, kitab yang 6 itu apa maksudnya? Kitab yang 6 itu apa? Kitab isinya Quran atau hadis? Pertanyaan. Hadis. Enak. Hadis dengan sanadnya yang oleh kaum muslimin dianggap sebagai pedoman beragama paling dasar dalam hadis. Kutubus Sittah itu pedoman kaum muslimin yang paling mendasar di dalam ilmu hadis itu. Apa aja? Kan ada 6. Coba sebutkan dari awal. Yang paling pertama Sahih Bukhari. Yang pertama itu. Dan ini jelas sahihnya. Jadi hadis apapun dalam Sahih Bukhari pakai aja. Yang kedua Sahih Muslim. Yang ketiga Sunan Abi Dawud. Nah, ini ketiga. Kitabnya bapaknya. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Mereka adalah kitab yang 6 ini. Ya. Hadisnya banyak. Bukhari saja 4.000 hadis yang tidak diulang,
kalau dengan pengulangan sekitar 7.000. Muslim 12.000 dengan pengulangan. Ya. Dan yang lainnya sekitar segitu. Ya, Imam Ahmad punya kitab Musnad 40.000 hadis yang sampai kepada kita. Kembali tadi, kalau kita merasa dengan hafal Quran tok wis mandek wis sinau ke ilmu agama pada siapa sing kon nyekel. Kalau bukan kita, siapa lagi? Artinya kita semangat. Jangan berhenti dengan hafid Quran selesai. Ya, kita murojaah terus Qurannya, tapi kita melanjutkan. Nah, beliau dilahirkan di kota Sijistan. Imam Abu Dawud, Abu Bakar bin Abi Dawud, Abdullah namanya, Abu Bakar bin Abi Dawud, terkenalnya dengan nama Abu Bakar bin Abi Dawud. Beliau dilahirkan di kota Sijistan tahun 230 Hijriah. Tahun berapa? 230 Hijriah. Nah, kemudian menuntut ilmunya. Beliau dibawa pergi kemana-mana oleh bapaknya ketika safar menuntut ilmu. Sejak kecil. Bapaknya pergi ke Mekah, bapaknya pergi ke Madinah, bapaknya pergi ke tempat-tempat yang beliau kunjungi untuk belajar, ya, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan untuk belajar. Anaknya dibawa, ya, untuk belajar, ikut sejak kecil. Ya, Khurasan, Asbahan, Baghdad, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Misr, dan yang lainnya. Beliau dengar ilmu, beliau dengar hadis, beliau hafalkan, beliau tulis. Dan kemudian setelah itu beliau tinggal di Baghdad. Ya. Di antara guru-guru yang beliau pertama kali mendengar darinya adalah Imam Muhammad bin Aslam At-Tusi rahimahullah. Karena Muhammad bin Aslam At-Tusi ulama yang sangat mulia di zamannya. Beliau sangat bersemangat dengan semangat yang tinggi sejak kecilnya. Ya. Beliau disebutkan waktu itu, ya, cerita oleh beliau sendiri, ya, ceritanya bagaimana menunjukkan betapa semangatnya. Kata beliau rahimahullah, aku memasuki kota Kufah saat saya membawa cuman sekeping uang dirham. Ya. Dengannya aku membeli, ya, semacam kacang-kacangan, ya, sebanyak 30 mud. Berarti anggaplah 30, 15 kilo. Satu keping uang perak untuk beli 13 kilo, 15 kilo kacang. Nah, dan itu makanan pokok yang saya makan saat itu. Satu-satunya makanan saya berbekal dengan sekeping uang tersebut. Apakah tintongna karo ngopi sewengi? Boten. Kata beliau, aku di kota tersebut menulis ilmu, menulis hadis dari Abu Sa'id Al-Ashaj. Ya. Kata beliau, kacang itu tidak saya habiskan sampai saya dapat 30.000 hadis. Kebayang enggak? Ya, ibaratnya bawa karung ke pondok, ya. Di sini apa namanya? Panti, ya. Ke panti bawa sekarung makanan yang bisa awet, ya. Sampai ibaratnya 1 tahun, 1 bulan. 1 bulan 30 hari. Sehari nulis 1000 hadis baru habis. Kira-kira ada enggak dari kita yang gitu?
Kalau kita baca ini sedih, isin, ya, seakan-akan kita tidak ada apa-apanya. Betul, kita nggak ada apa-apanya. Tapi kita nggak boleh putus asa. Kita semangat. Kita baca ini untuk kita tiru bahwa para ulama rahimahumullah habiskan waktu, tenaga, biaya, umur, badan untuk belajar sampai betul-betul Allah melihat kejujuran mereka dengan cara seperti ini. Sementara kita belum apa-apa. Beliau juga orang yang sangat mungkin hafalannya. Sangat mungkin hafalannya. Ya, itu tadi disebutkan 30.000 hadis yang beliau hafalkan dari satu guru. Sementara gurunya banyak. Apalagi guru bapaknya, beliau juga sempat berguru kepadanya. Nanti disebutkan beberapa nama. Sebagai contoh, beliau menceritakan tentang dirinya juga. Aku pernah, kata beliau, di kota Asbahan menyampaikan 36.000 hadis. Berapa? 36.000 hadis. Kata beliau, murid-muridku ya menyalahkanku di 7 hadis. Tok. Kita punya hafalan berapa hadis? Salah pinten? Ya. Rahmaka ya Rabb. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita atas kekurangan yang kita punya. Kita punya hafalan berapa? Salahnya berapa? Beliau 36.000 disalahkan cuma 7. Kata beliau, ketika aku pulang, aku mendapati di catatanku 5 hadis masih sama dengan yang saya sampaikan. Artinya 5 hadis mereka yang salah, menyalahkan saya. Yang 2 mungkin kesalahan. Karena tidak ada manusia yang tak punya salah. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita mempelajari mustalah hadis, ada para ulama disebut thiqah atau saduq atau thiqatun mutqin. Ini yang seperti ini. Maka satu pelajaran bahwa tidak benar apa yang disampaikan secara syubhat, ya, kerancuan orang-orang yang di luar Islam atau yang membuat orang kaum muslimin ragu, ya, tentang agamanya. Kata mereka, kalau hadis itu kan ucapan Nabi disampaikan oleh orang biasa, oleh para ulama lah. Mereka kan manusia biasa. Iya, mereka manusia biasa, tapi Allah menjaga hadis dengan mereka. Kalau ada dari mereka banyak salah, disebut saduqun yukhti. Kalau ada dari mereka hadisnya lemah, disebut dhaif. Maka dengannya kita bisa menimbang mana yang bisa diterima, dhaif sahih, dhaif hasan sahih, atau bahkan kalau ada yang pendusta disebut kadzdzab. Berdusta sekali dalam hadis Nabi SAW, kadzdzab, dan tidak diterima taubatnya sampai akhir. Maka ini hadis terjaga. Hadis itu terjaga selama dia sahih, dipraktekkan, diamalkan. Kalau ada yang dhaif, ya, dilihat ada penguat, bisa dikuatkan itu tidak, diamalkan kalau bisa. Kalau dhaif jiddan, kita tidak amalkan. Begitu yang dicontohkan para ulama rahimahumullah. Yang beliau satu orang ulama yang kita hadapi saat ini 36.000 salah mung loro. Ya. Itu yang beliau sampaikan tentang dirinya. Begitu juga disampaikan murid-muridnya juga kurang lebih sama. Kita sebutkan beberapa nama guru beliau. Beliau berguru kepada ayahnya sendiri. Siapa ayahnya? Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ath. Kemudian juga guru beliau adalah Ahmad bin Salih. Kemudian juga ada Muhammad bin Bashar.
Muhammad bin Bashar ini gurunya Kutubus Sittah. Kutubus Sittah punya 9 guru yang sama. Artinya Bukhari beriwayatkan darinya, Muslim juga berguru kepadanya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah berguru kepada Muhammad bin Bashar, dan beliau ini berguru kepada guru ayahnya, Amr bin Uthman al-Himsi, Ishaq al-Kausaj, Amr bin Ali al-Fallas. Amr bin Ali al-Fallas juga sama, gurunya Kutubus Sittah. Kemudian juga Muhammad bin Yahya az-Zuhli, ya, orang yang ahli hadis yang juga sezaman dan selevel dengan Bukhari rahimahumullah. Walaupun kita tahu ada kisah bagaimana Muhammad bin Yahya az-Zuhli dengan Al-Bukhari, ya, dalam permasalahan duniawi. Rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Murid-muridnya, beliau diriwayatkan oleh murid-murid beliau, di antara muridnya adalah Ibnu Hibban. Ibnu Hibban penulis kitab Sahih Ibnu Hibban. Kemudian juga Imam Daruqutni, penulis kitab Sunan Daruqutni. Ibnu Shahin, Abu Hafiz Ibnu Shahin. Kemudian juga Imam Abu Ahmad Al-Hakim, ya, Sahibul Mustadrak. Imam Ibnu Battah. Kemudian Muhammad bin Amr Al-Warraq, Abu Muslim Al-Katib, Isa Al-Wazir, dan yang lainnya. Murid-muridnya banyak. Kebanyakannya juga jadi imam. Jadi beliau anaknya imam, muridnya imam, dan gurunya para imam rahimahullahu taala. Dan beliau dipuji oleh para ulama. Al-Khallal rahimahullah mengatakan, adalah Ibnu Abi Dawud imamnya ahli Irak, dan orang yang dipasang oleh penguasa saat itu untuk menduduki mimbar. Karena mimbar, ya, mimbar di zaman dulu enggak kayak zaman sekarang, siapa aja bisa dijadwal jadi khatib. Bahkan yang enggak punya ilmu, baca Qur'annya enggak bisa, bisa jadi khatib. Zaman dulu enggak, dipasang oleh penguasa sehingga agama manusia terjaga. Adapun sekarang kita dengar para khatib salah baca Quran, salah menafsirkan, mengaitkannya dengan politik. Waliyadzubillah. Tidak ada yang agama terjaga, dan juga, ya, manusia dijaga dengannya. Dan khatib yang paling lihai saat ini adalah khatib yang paling pandai mencela penguasa. Itu menurut banyak orang. Ya, bahkan terjadi orang kafir bukan Islam masuk masjid khutbah di mimbar. Karena apa? Lidahnya tajam kepada penguasa. Kerusakan apa yang terjadi setelah ini? Waliyadzubillah. Ya, kalau dulu para ulama, para imam yang dipasang di mimbar oleh para penguasa rahimahumullah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau adalah orang yang faqih, ahli fikih, alim, hafidh. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan juga kata para ulama seperti Ibnu Khillikan, Imam Az-Zahabi, ya. Kata Az-Zahabi, bahkan kita baca kalimat Az-Zahabi, kana min buhuril ilm bihaitsu inna ba'dahum faddalahu ala bi. Beliau adalah lautan ilmu. Sebagian para ulama mendahulukan sang anak daripada ayahnya secara keutamaan ilmu. Artinya, kata beliau, kalau dibandingkan Abu Dawud atau Ibnu Abi Dawud, Ibnu Abi Dawud gak kalah dari bapaknya. Ya, baik.
Akidah beliau. Akidah beliau, karena kita bahas akidahnya ya nanti dalam kitabnya. Akidah beliau apa? Apakah beliau ya ada sesuatu? Enggak. Akidahnya akidah salaf, ashabul hadis, akidah mereka. Ya. Dan sesuatu yang paling menunjukkan bahwa beliau di atas akidah yang benar, akidah salaf, akidah ashabul hadis, adalah karya beliau yang akan kita baca ini, Manzumah Haiyahnya. Ya, beliau tetapkan, beliau setujui, beliau yakini sampai di akhir manzumah. Sebagian meriwayatkan ucapan beliau, hadza qauli, ini ucapanku, keyakinanku, wa qaulu abi, ucapan keyakinan ayahku, wa qaulu syuyukhina, ucapan guru-guru kita, wa qaulul ulama, ucapan para ulama, mimman lam narahum kama balaghana anhum, yang tidak kita pernah melihat mereka tetapi sampai ilmunya kepada kita. Faman qala alayya ghairu dzalika faqad kadzab, siapa yang menuduhku macam-macam selain yang saya ucapkan di atas, maka dia dusta. Ya. Maka ini yang akidah beliau, akidah yang lurus. Kemudian tentang karyanya. Apakah beliau hanya punya karya ini? Tidak. Beliau memiliki karya-karya yang sangat banyak sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Karya beliau adalah ada kitab namanya As-Sunan. Beliau punya kitab Al-Ba'ats tentang hari kiamat. Beliau punya kitab Al-Masahif. Ya, ini tentang hadis yang sampai kepada beliau dengan bentuk lembaran. Kemudian ada kitab Syari'atul Maqari', kemudian juga kitab Nasikh Mansukh. Wafatnya beliau rahimahullah, wafatnya beliau di kota Baghdad bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu bulan keberapa? Enam. Insyaallah, yakin? Coba hitung semua, hitung bulan. Bulan pertama Muharram, 2 Safar, 3 Rabi' al-Awwal, yang 4 Rabi'ul Tsani atau Rabi'ul Akhir, kemudian Jumadah al-Ula, kemudian Jumadah al-Akhirah, kemudian Rajab, ke-7, ke-8 Sya'ban, kemudian 9 habis Sya'ban Ramadan. Ramadan berapa? 9. Ke-10 ya Syawal. 11 Dzulqa'dah, kemudian 12 Dzulhijjah. Berarti akhir tahun. Beliau wafat di akhir tahun berapa jadi Dzulhijjah? Total di nomor berapa? 12. Dan kita sekarang di bulan apa? Kita masih Muharram insyaallah, belum pindah ke Safar. Ya. Baik. Kita di Muharram. Beliau wafat di Dzulhijjah tahun 316 Hijriah. 316 Hijriah. Berapa usianya? 200 berapa tadi lahirnya? 200 berapa? 30. Wafat 316. 70 ada 80 87 tahun. Dan yang menyolati beliau ya, berapa? 300.000 orang lebih. Dan beliau memiliki 3 putra saat meninggalnya. Ada Abdul A'la, Muhammad dan Abu Ma'mar, namanya Ubaidullah, dan 5 putri rahimahullahu ta'ala. Tentang masalah menyolati jenazah, Imam Ahmad rahimahullah, beliau punya ucapan yang sangat
Fenomenal. Ucapan ini terbukti. Kata beliau, pemutus perkara di kalangan saya dan kalian, kita ahlus sunnah dan kalian ahlul bid'ah, adalah hari jenazah. Hari apa? Jenazah. Betul. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang nyolati banyak sekali. Sampai hari tersebut semua toko tutup. Ketika ada ulama ahlus sunnah wal jamaah, itu rela mereka nutup toko. Ketika apa? Ada ulama ahlus sunnah yang terkenal sahabat dan istiqamah di atas jalan ini, ya sampai wafat. Ketika jenazah Imam Ahmad wafat, ya, yang nyolati tidak bisa dihitung. Kota Baghdad semua tutup tokonya. Bahkan dari luar kota datang untuk nyolati. Dan juga para ulama yang lain seperti itu. Masih ada waktu? Berapa menit? 7 menit. Kita baca manzumahnya biar kita kenal. Nanti mulai pekan yang akan datang kita mulai manzumah yang pertama, ya, atau nazam, ya, pembahasan pertama. Qala rahimahullahu ta'ala, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wa la taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Perhatikan belakangnya hu, ya. Wadin bi kitabillahi was sunanil lati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Wa qul ghayra makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Wa la taku fil qur'ani bil waqfi qailan kama qala atba'un li jahmin wa asjahu. Wa la taqulil qur'ana khalqun qara'tuhu فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وزيراه قدما ثم عثمان لرجح ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد سعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا لعيب تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا بالفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه
كحب حميل السيل إذ جاء يطفح وإن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول الرسول أزكى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذا فأنت على خير تبيت وتصبح. Selesai. Cuma 33 bait. Ya, tambahannya 7. Ya, insyaallah kita masukkan di akhir ketika tambahan dari Syekh Abdul Muhsin di syarah beliau yang akan kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kelonggaran, keikhlasan, ilmu bermanfaat, membuahkan amal yang saleh dan juga ya bisa kita ajarkan kepada generasi setelahnya. Dan kemarin hari Sabtu ya kitab ini dibahas secara cepat oleh Ustadz siapa? Yang di Masjid Al-Amin, Andi siapa? Nah, saya lupa namanya. Ya, saya lupa namanya, beliau yang dari Bandung tapi beliau ngisi di sini hari Sabtu kemarin. Saya sempat ketemu juga. Dan itu yang diantara yang mengingatkan saya dengan kitab ini. Semoga Allah memberikan balasan kepada beliau dan kepada kita semua balasan terbaik, dan kepada penulis apa yang beliau tuliskan, dan juga kepada pensyarah dan kepada kaum muslimin semua hal-hal yang terbaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pemberi lagi Maha Penyayang. Yang itulah yang kita harapkan. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Dan kita tutup majelis ini, majelis muqaddimah dari kitab Ha'iyah Ibnu Abi Dawud, Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud Sulaiman bin Ash'ath As-Sijistani rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.